Mungkin lu pernah ngalamin sebuah mimpi aneh, di mana lu berjumpa dengan seorang gadis, gadis yang cakep, bukan hanya satu dua kali, namun sering gitu. Cuman anehnya, gadis yang lu jumpai dalam mimpi lu itu nggak pernah ada di dunia nyata. Kalau lu pernah alami itu, berarti anime ini mungkin relevan banget sama lo dengan judul Ongyo Kaiten Rebirth First. Menceritakan tentang seorang pria remaja, anak SMA lah ya, berandalan, suka kelahi, bernama Takeru Narihira. Seperti yang udah gue sampaikan di awal tadi, si Takeru ini ngalami sebuah mimpi yang aneh, di mana dia sering banget berjumpa dengan seorang gadis cakep bernama Tsukimiya. Dan si Takeru ini jatuh cinta lah sama si Tsukimiya ya. Karena pertemuannya ini bukan hanya satu dua kali, puluhan atau ratusan ya, melainkan udah 1999 kali. Tinggal satu kali pertemuan lagi menjadi pertemuan yang 2000. Suatu hari si Takeru ini mengalami sebuah kecelakaan yang membuat dia harus jatuh di atas tebing yang tinggi banget. Dan anehnya ketika si Takeru ini terbangun dari kecelakaan tadi, membuka mata lah gitu ya. Di hadapannya muncul sesosok yang mana seringnya jumpai dalam mimpi, yaitu si Tsukimiya. Dan ini menjadikan pertemuan yang ke-2000 lah. Cuman anehnya di pertemuan 2000 ini Takeru tuh sadar bahwa dia sedang tidak berada di dalam mimpi, melainkan dia sudah ada di dalam dunia di mana gadis itu berada. Isekai ya teman-teman. Memang tema dari anime ini isekai. Jadi singkat cerita, tempat di mana Takeru berada ini bernama Denji Heiankyo. Nama daerahnya gitulah. Bersetting di sebuah Jepang zaman dulu. Cara berpakaiannya, beberapa bangunannya itu Jepang-Jepang zaman dulu lah. Namun uniknya, walaupun settingnya seperti Jepang zaman dulu, teknologi di daerah ini, di isekai ini tuh udah maju banget. Seperti pembayaran digital tuh udah temuin. Bahkan kayak mikrofon, layar yang muncul tiba-tiba di udara gitu ya. Udah canggih banget, bahkan bisa dikatakan lebih maju lah daripada era Takeru tinggal atau era kita tinggal sekarang gitu ya. Dan konflik yang ada dalam anime ini di Denji Heiankyo, di isekainya itulah, itu terdapat sesosok oni ya, yang bisa muncul tiba-tiba gitu melalui crack yang ada di langit, pecahan gitu. Tiba-tiba dari pecahannya muncul kabut hitam, dan orang yang ada di sekitar kabut hitam itu, di area kemunculan oni itu bisa membatu. Ya, dan si oni bakal menghabisi setiap manusia yang ia jumpai. Nah, namun di di dunia isekai ini nggak hanya oni yang ada ya, namun juga terdapat dukun untuk ngelawan si oni ini. Nama dukunnya itu kalau di Jepang di anime ini juga disebut Omyodo. Nah, Omyodo ini tugasnya yaitu tadi memberantas oni yang muncul. Uniknya, oni yang muncul di anime ini tuh, kalau kita tahu kan oni itu iblis ya bahasa Jepangnya. Pada umumnya kalau di anime-anime lain lah gitu, seperti di Inuyasha misalnya. Nah, oni itu kan identik dengan roh-roh gelap yang bentuknya menyerupai siluman, penampakan yang ya lebih ke spirit lah. Sementara untuk di anime ini tuh bentuk oninya itu seperti robot ya. Sama juga dengan Om Yodonya. Nah, Om Yodo ini kan manusia lah, dukun. Tapi dia ketika ngelawan si Oni ini harus mensummon sebuah robot juga gitu. Modelnya kayak robot teman-teman. Tapi dibilang robot bukan robot ya. Jadi semi lah perpaduan antara spirit dengan robot. Kurang lebih seperti itu. Dan kita lanjut lagi ke saat Takeru masuk isekai ya. Di hari pertama ketika Takeru berjumpa dengan Tsukumiya di Denji Heiankyo tadi, apesnya si Oni juga nyerang pada waktu itu gitu di daerah yang sama, sehingga menyebabkan si Tsukimiya harus mati, dan menyusul Takeru juga mati juga kena serangan si Oni ini gitu ya. Tragis, baru berjumpa udah harus mati. Tapi kembali lagi ceritanya menjadi menarik karena ketika Takeru mati, lagi-lagi Takeru membuka mata dan seolah-olah seperti bangun dari mimpi gitu. Namun anehnya di sini beda gitu. Karena ketika si Takeru bangun, lagi-lagi si Tsukumiya itu ada di hadapan si Takeru.
Harusnya kan tadi udah mati ya, dibunuh sama si Oni. Nah, di situ si Takeru sadar bahwa dia sudah mengalami time travel. Jadi mundur ke masa Denji Heiankyo yang beberapa hari lah sebelum kejadian tersebut. Nah, tentunya menyadari hal ini, si Takeru itu berusaha bagaimana caranya supaya bisa menggagalkan serangan si Oni tadi untuk membunuh Tsukimiya dan warga-warga yang lain lah. Singkatnya seperti itu. Dan untuk ngalahin si Oni tentunya perlu kekuatan dari dukun-dukun tadi Om Yodo. Makanya si Takeru ini nantinya bakal join ke para Om Yodo ini untuk belajar bagaimana cara mensummon robot-robot buat ngalahin si Oni tadi lah. Secara garis besar ceritanya seperti itu. Nah, nanti gue juga sampaikan beberapa poin plus dan mungkin sedikit minus lah dari anime ini supaya jadi bahan pertimbangan lah buat kalian untuk terus nonton anime ini atau ambil anime yang lain dulu. Oke, kita mulai dari desain karakter. Kalau menurut gua desain karakternya ini udah oke lah, no complaint ya. Secara penggambaran untuk Takeru Narihira-nya itu udah pas banget sebagai seorang yang berani gitu, uh, meledak-ledak, penuh semangat. Nah itu karakternya udah pas lah desainnya menurut gua. Juga Tsukimiya-nya gadis yang baik, kalem gitu juga udah pas banget. Beberapa temennya, teman-teman Om Yodo dukunnya juga udah oke. Terus gadis-gadis yang ada dalam anime ini juga cakep-cakep ya. Dan pimpinan dari dukun tadi, Om Yodonya juga ada, namanya Abe no Seimei, itu juga digambarkan dengan keren, berwibawa, dan penuh dengan misteri. Paling minusnya untuk desain karakternya itu ya, mungkin kalian udah lihat cuplikannya, anime ini tuh kurang punya ciri khas untuk desain karakternya ya. Kalau kita bandingkan lah, misalnya anime-anime yang berbasis manga seperti Naruto, One Piece, Gachiakuta. Nah, itu punya goresan dan tipe gambar tersendiri. Terlihat beda gitu ya. Sementara untuk anime Onmyo Kaiten Rebirth Force ini, umum lah. Lu bisa temuin di anime-anime lain juga untuk desain-desain karakter seperti ini. Namun tetap masih enak dipandang sih. Bagus lah ya. Itu minor lah untuk hal tersebut. Tapi untuk desain Oni dan robotnya gimana? Nah, kalau untuk Oni ya kembali lagi gue juga no complain karena namanya Oni iblis didesain jelek pun ya udah jelek aja gitu ya. Memang harusnya jelek. Walaupun beberapa anime menggambarkan Oni itu bagus juga, beberapa keren. Nah, tapi untuk robot yang disummon sama Om Yodo di anime itu menurut gua desain-desainnya jelek gitu ya, kurang bagus lah, kurang menarik. Lu bisa lihat di trailernya atau cuplikan yang nanti gua tampilan itu kurang menarik lah. Walaupun nanti di episode 7 si Takeru ini juga bisa henshin gitu, berubah. Dan itu menurut gua desainnya udah oke. Jadi harapannya mungkin ini karena baru masuk fase awal, mungkin masih banyak apa perubahan-perubahan robot yang lain yang mungkin bakal lebih keren, itu harapan kita ya. Cuman ketika video ini gua buat itu berdasarkan penilaian episode 1 sampai episode 7. Dan memang maksimalnya baru episode 7 ketika video ini dibuat. Jadi episode-episode yang ininya belum keluar ya. Nah, harapannya itu tadi. Semoga bisa muncul desain-desain robot yang lebih keren lagi. Karena untuk episode 1 sampai 7 itu rata-rata kurang bagus ya untuk episode. Untuk desain robotnya. Untuk cerita gimana ya? Cerita umum lah ya. Isekai seperti yang udah sering kalian jumpai, seorang pemuda masuk ke isekai spesial gitu, punya kekuatan yang lebih daripada yang lain. Nah, ini masih rumusnya sama. Si Takeru ini ketika masuk ke isekai dia punya skill yang ada lebih OP lah gitu ya. Yang pertama apa tadi? Bisa henshin ya. Dia ini bisa henshin dan juga nggak mati gitu waktu masuk ke area Oni yang ada kabut hitam. Karena kalau umumnya manusia itu masuk ke area penuh kabut hitam itu bakal membatu gitu. Sementara si Takeru ini baik-baik aja, nggak masalah gitu ya. Itu skill-skill tambahan cheat-cheatnya lah ya untuk orang yang masuk ke isekai itu umum lah. Nah, konfliknya juga masih terkesan kurang kuat sih kalau untuk problem awalnya ya. Nggak tahu nanti ke depannya ada
belokan cerita yang seperti apa, tapi untuk episode 1 sampai 7 belum terkesan wow. Bagus ya. Ada peningkatan lah dari episode 1 lu nonton ke episode selanjutnya sampai ke 7 itu ada peningkatan suka sih. Karena ya lu semakin kenal sama karakternya, beberapa misteri seperti Oni ini dari mana, eh, siapa yang memunculkan, tujuannya apa ya. Dunia Denji Heian-kyo ini apa gitu. Nah, sedikit demi sedikit mulai terbuka. Misterinya lumayan banyak lah ya. Dan ya adalah membuat kita untuk penasaran nanti akhirnya bakal seperti apa gitu. Ada bertanya-tanya lah untuk dalam ini ya, ketika nonton anime ini. Nah untuk humor gimana? Humor ada, lu temuin juga lah. Cuman bukan humor yang kuat juga ya, bukan yang hardcore. Standar lah ya, sekedar kayak cuplikan untuk bikin ya supaya gak bosan gitu. Walaupun Takeru ini termasuk orang yang simple gitu, yang lebih bertindak dulu dari berpikir daripada berpikir, tipe-tipe yang seperti itu. Dan ya itu aja sih untuk penilaian ini ya, gua rasa supaya nggak banyak spoiler juga. Lu tonton aja, yang jelas anime ini kalau menurut gua layak buat ditonton lah ya, walaupun bukan yang termasuk wow, tapi nilai ceritanya, misteri-misterinya itu masih banyak timbul pertanyaan. Semoga aja sih di episode berikutnya bakal lebih kuat lagi untuk ceritanya. Nggak tahu buat kalian yang udah nonton, gimana kesan kalian untuk anime ini? Tulis di kolom komentar ya. Thank you yang udah subscribe. See you in the next video.